Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan uji regresi logistik. Kita kenali dulu apa itu uji regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Apa sih skala dikotomi itu? Skala dikotomi adalah skala data nominal dengan dua kategori saja, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Pada regresi ini, tidak dibutuhkan asumsi error varians terdistribusi secara normal. Jadi apabila error variansnya ternyata terdistribusi tidak normal, maka uji regresi logistik tetap dapat digunakan. Model regresi logistik ini dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua kategori variabel hasil atau variabel dependen dan dua atau lebih variabel penjelas atau variabel independen. Lalu, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependennya. Variabel bebas atau variabel independen tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik atau numerik ya. Lalu variabel dependen harus bersifat dikotomi. Jadi variabel terikatnya harus bersifat dikotomi, yaitu tadi sudah kita sebutkan bahwa skalanya nominal dengan dua kategori saja. Eh, Regresi logistik ini juga dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Jadi, model regresi logistik ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen, beberapa variabel independen eh, yang kemungkinan dapat mempengaruhi dari variabel dependennya. Jadi, apabila teman-teman pernah melihat judul dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi faktor-faktor ini adalah variabel independennya. Jadi, banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi dari variabel dependennya, gitu ya. Jadi, dari faktor-faktor ini nanti akan dilihat faktor apa yang paling besar eh, apa yang paling besar sumbangsihnya terhadap atau mempengaruhi dari variabel dependennya. Nah, di sini untuk interpretasi uji regresi logistik ini, eh, karena pada hasil output SPSS yang akan keluar nanti lumayan banyak, jadi saya akan memfokuskan pada beberapa hal saja. Teman-teman nanti bisa melihat pada blok O-nya, yaitu pada bagian sig constant di table variable in the equation. Apabila nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka model persamaan sederhananya belum mampu memberikan penjelasan proporsi. Jadi, apabila dia belum mampu memberikan penjelasan proporsi, jadi belum bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel independen itu proporsinya cukup. Lalu um, pada blok 1. Nah, blok 1 ini ada dua tabel yang perlu untuk kita lihat. Yang pertama adalah pada tabel uji chi-square dari Hosmer dan Lamshaw-nya, dan kedua pada variable in the equation-nya. Pada tabel uji chi-square dari Hosmer dan Lamshaw, hipotesis yang ada adalah H0-nya modal telah cukup memberikan data atau menjelaskan data. Lalu alternatifnya H1-nya ya, model tidak cukup menjelaskan data. Dimana apabila dia nilai P-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau model telah cukup menjelaskan data. Lalu pada bagian variable in the equation, table di variable in the equation, kita ambil hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan H1 atau H alternatifnya terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi nanti kita lihat di bagian signifikansi pada tabel variable in the equation.
Ini adalah interpretasi dari uji regresi logistik yang akan kita pelajari pada praktikum biostatistik kali ini. Oke, kita masuk ke kasus. Contoh kasusnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah pemberian ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu dan status pekerjaan. Jadi, peneliti berfokus pada apakah pengetahuan ibu dan status pekerjaan ibu dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif itu sendiri kita jadikan sebagai variabel dependentnya, yaitu variabel terikat ya, atau Y. Jika lalu tadi sudah kita ketahui bahwa variabel dependent ini harus dikotomi atau nominal dari dua kategori saja. Maka pemberian ASI eksklusif ini akan kita berikan dua kategori saja dan kodenya adalah kode 1 itu adalah diberikan ASI eksklusif dan kode 0 tidak diberi atau bukan ASI eksklusif. Nah, sedangkan dari variabel independennya itu adalah status pekerjaan dan pengetahuan ibu, mana status pekerjaan kategori tidak bekerjanya 0 dan bekerjanya itu 1. Kita berikan kode seperti itu. Dan pengetahuan ibu. Jadi ada dua ya. Kalau pengetahuan ibu ini kita dalam menggunakan skala data numerik. Lalu, peneliti ingin mengetahui pengaruh status pekerjaan dan pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Nah, uji regresi logistik dipilih karena hubungan linear antara variabel tidak dibutuhkan dan variabel dependen bersifat dikotomi. Jadi kita ingin melihat faktor mana yang paling mempengaruhi dari pemberian ASI eksklusif, apakah pengetahuan ibu atau status pekerjaan. Oke, oleh karena itu kita akan menggunakan SPSS sebagai aplikasi analisisnya. Terlebih dahulu kita buka tabelnya. Teman-teman bisa dilihat di tabel praktek. Di sana ada status pekerjaan, lalu skor pengetahuan ibu, ini berbentuk skor ya, numerik, dan pemberian ASI eksklusif. Tadi sudah kita ketahui bahwa skor 1 pada status pekerjaan adalah bekerja, sedangkan skor 0 adalah tidak bekerja. Sedangkan pada pemberian ASI eksklusif, skor 0 itu adalah tidak diberikan ASI eksklusif, sedangkan skor 1 itu adalah diberikan ASI eksklusif. Ya, kita masukkan ke SPSS. Kita buka terlebih dahulu pada variable view-nya. Nah, di sini silahkan dimasukkan variable independennya dulu, yaitu variable bebasnya. Ada dua ya, ada pemberian status pekerjaan ibu dan skor pengetahuan. Nah, di sini kita namai skor pengetahuan sebagai X1, lalu status pekerjaan ibu X2, dan pemberian ASI sebagai variabel bebas, variabel terikat maksud saya, variabel terikat itu sebagai Y. Ya, jadi ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Kita berikan labelnya. Labelnya pada variabel X1 itu adalah status pekerjaan ibu. Lalu variabel X2-nya pengetahuan. Lalu variabel bebas, variabel terikatnya itu adalah pemberian ASI. Itu ya. Jadi apakah status pekerjaan dan pengetahuan ibu mempengaruhi dari pemberian ASI eksklusif? Ya. Di sini karena ada dua yang dia bentuknya nominal dan satu bentuknya numerik. Jadi kita masukkan di sini X1 sebagai nominal, X2 sebagai scale atau numerik, dan X3 sebagai nominal.
Nah, di sini yang nominal kita masukkan value-nya. Yang status pekerjaan tadi kita berikan kode 1 sebagai bekerja, kode 0 sebagai tidak bekerja. Lalu oke. Dan pemberian ASI untuk kode 1 itu diberikan ASI eksklusif, kode 0 tidak diberikan ASI eksklusif. Oke. Nah, kita lihat lagi di bagian ini ya. Kita copy dan pastekan status pekerjaan pada data view di X1. Lalu X2-nya adalah pengetahuan ya. Kita masukkan skor pengetahuan. Ke X2. Lalu kita masukkan yang pemberian ASI eksklusif sesuai kodenya ke variabel Y. Ya, totalnya ada 40 ya. Ini kita clear dulu. Oke, apabila sudah, kita lakukan analisa, regression, lalu binary logistic. Oke, dependentnya itu adalah pemberian ASI eksklusif ya, Y-nya, variable terikat. Nah, dan covariate kita masukkan status pekerjaan dan pengetahuan. Nah, di sini perlu untuk dikategorisasikan. Nah, tadi yang dia bentuknya nominal itu adalah status pekerjaan atau X1, di mana ini perlu kita kategorikalkan. X1 masukkan ke categorical covariates dan continue. Nanti akan ada tulisan CAT atau categorical. X2 kenapa tidak kita kategorical? Karena dia bentuknya numerik. Itu ya. Lalu kita lihat di bagian option, centang classification plots, Hosmer-Lamshaw goodness of fit-nya, lalu correlation of estimates, iteration history, CI for XPB, lalu continue, dan OK. Nah, di sini terlihat banyak sekali ya hasil. Kita tidak perlu melihat ke semua hasil ini, namun kita melihat pada hal-hal yang terfokus saja yang sudah saya jelaskan pada PPT sebelumnya. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah ya ini jumlah dari respondennya. Jadi tidak ada missing ya, tidak ada missing case. Lalu di blok O, ini ya di blok O kita lihat yang variable in the equation. Ini ya, variable in the equation-nya. Kita lihat signifikansinya. Nah, di signifikansi pada table variables in the equation, ini dia lebih dari 0,05. Kita lihat di interpretasi hasil tadi, apabila di signifikansi pada variable in the equation lebih dari 0,05, maka model persamaan sederhana belum mampu memberikan penjelasan proporsi. Maka kita lanjutkan ke blok 1. Ya, kita lanjutkan ke blok 1 karena di sana belum mampu untuk menjelaskan proporsinya. Nah, di blok 1 kita lihat di bagian Hosmer and Lamshaw test. Ini ya, chi-square pada Hosmer dan Lamshaw testnya. Kita lihat di signifikansinya. Hasil di sini adalah 0,09.
Nah, kita lihat bagian interpretasi hasil. Apabila dia lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi, model telah cukup menjelaskan data. Jadi, dapat kita gunakan ya, karena dia lebih dari 0,05. Maka yang kita gunakan adalah pada blok 1 ini. Nah, pada blok 1 ini kita lihat lagi di bagian variables in the equation, di bagian signifikansinya. Nah, di sini X1 tadi ya, X1 adalah status pekerjaan, X2 itu adalah pengetahuan ibu. Nah, di bagian signifikansinya pada X1 itu 0,06, sedangkan pada X2 0,04. Nah, kita tarik kesimpulan, pada X1 itu dia lebih dari 0,05, pada X2 dia kurang dari 0,05. Nah, apabila dia lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Apabila dia kurang dari 0,05, maka H0 mohon maaf, apabila dia lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Apabila dia kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Tadi X1 itu lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Jadi tidak terdapat pengaruh dari status pekerjaan terhadap pembelian ASI, gitu ya, terhadap status pembelian ASI. Sedangkan yang X2 atau pengetahuan ibu itu dia H0-nya ditolak, maka HA-nya diterima. Jadi terdapat pengaruh dari pengetahuan ibu terhadap status pemberian ASI eksklusif. Ya, dapat kita simpulkan bahwa X1 tidak memiliki pengaruh dan X2 dia memiliki pengaruh. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.